السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wajib. Saudara, Kunuzul Hikmah Prophetic Wisdom. Bulan suci Ramadan adalah juga bulan ketika kita berkumpul bersama keluarga, orang-orang tersayang, bersama menikmati waktu-waktu penuh berkah saat sahur, juga bersama pada waktu berbuka. Bulan suci Ramadan
adalah waktu bersama dengan keluarga. Kali ini disarikan dari berbagai riwayat tentang beberapa perkara yang mustahab dilakukan atau makruh dilakukan saat makan dan minum. Mungkin hal-hal kecil, tapi kiranya ketika kita ikut memperhatikannya, mudah-mudahan Allah Ta'ala sempurnakan pahala dari amalan kita, bahkan saat sahur dan saat berbuka. Sudah waktu sahurnya berkah, berbukanya berkah, amalan yang dilakukan dekat dengan kecintaan Allah SWT mustahab. Mudah-mudahan itu juga menambah pahala dan keberkahan. Riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam sering saya sampaikan pada anak-anak sekolah. Ada dua riwayat dari Al-Ma'sumin alaihissalam. Pertama, kalau makanan sudah dihidangkan tentu pada saatnya, seperti setelah adzan maghrib atau begitu makanan sudah dihidangkan itu, Allah Ta'ala hadirkan para malaikat yang menanti saat begitu kita menikmatinya dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim menjadi bagian dari yang mustahab saat kita menikmati makanan. Maka malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakan bagi kita, memohonkan bagi kita ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat beristighfar bagi kita, untuk kita, sampai kita menyelesaikan makanan itu. Dan ini hal-hal yang mustahab dalam makanan. Pertama, mencuci kedua tangan. Di beberapa tradisi di tanah air, saya kira dahulu sering disediakan mangkuk air, isi air sehingga mencuci kedua tangan. Itu mustahab. Lalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada setiap saat kita menikmati makanan itu. Dan ada yang menyebutkan misalnya kalau dengan tangan menggunakan 3 jari atau memperkecil lukmah, memperkecil besaran dari yang masuk ke dalam mulut kita itu. Mengapa? Bagian berikutnya yang mustahab itu adalah Iqalatul julus alal ma'idah, memperlama duduk di tengah-tengah hidangan itu. Bahkan ada riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bahwa duduk bersama dengan keluarga itu tidak dihitung dari usia kita. Jadi ketika kita memperbanyak duduk bersama keluarga, silaturahmi memperpanjang usia, karena memang tidak diambil dari dalam tanda petik jatah usia kita. Tentu ketika kita berkumpulnya dengan kebahagiaan, saat-saat bulan Ramadan, waktu sahur, waktu berbuka, kita bersama dengan keluarga, Iqalatul julus alal ma'idah masuk di antara yang mustahab, memperlama bersama keluarga menikmati makanan itu. Tentu hal praktisnya bisa kita selesaikan, misalnya mendahulukan sholat supaya kita bisa lebih lama bersama keluarga menikmati makanan itu. Dan tasghirul luqmah, memperkecil butiran-butiran makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam juga diriwayatkan bahwa bagian dari makanan yang paling banyak mengandung keberkahan adalah bagian akhir dari makanan. Jadi ambillah sebatas yang pasti kita habiskan, karena pada bagian akhir itu terletak yang paling berkah, agar jangan sampai tersisa. Nah, kemudian mustahab juga membersihkan mulut dan bibir kita setelah menikmati makanan itu. Ada yang dengan misalnya apapun, apakah dengan mungkin benangkah atau siwak dan lain sebagainya, atau sikat gigi setelah menikmati makanan itu. Dan tentu selalu memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mustahab juga dalam riwayat itu, misalnya menikmati makanan pada awal bergulirnya siang dan pada awal bergulirnya malam. Itu juga saya kira dekat dengan kesehatan. Misalnya di atas jam 6 itu tidak lagi menikmati makanan berat misalnya. Itu mustahab sekali lagi. Lalu di antara yang mustahab juga membuka dan mengakhiri dengan sebagian sedikit dari garam, sedikit sekali, lalu mencuci buah-buahan sebelum kita menikmatinya.
Adapun yang makruh tentu misalnya sambil berjalan lalu banyak, ya terlalu banyak ambil makan, menikmatinya masih dalam keadaan panas, itu termasuk yang makruh begitu. Nah, dan adapun hal-hal yang mustahab dalam minuman, misalnya menikmatinya sedikit demi sedikit, seteguk demi seteguk. Ada riwayat baginda Nabi SAW itu setiap 3 tegukan itu menurunkan misalnya cawan tempat minum beliau, itu tidak dinikmati langsung tuntas habis. Ada riwayat juga yang menjelaskan setiap sebelum memulai dengan Bismillah, setiap melepaskan cawan dari untuk menghentikannya lebih dahulu ucap lagi Alhamdulillah. Jadi bahkan pada saat-saat yang bagi kita keseharian makan dan minum kita itu ada yang mustahab, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mustahab yang barangkali ada perbedaan. Misalnya ada riwayat yang mustahab itu minum dalam keadaan duduk, ada juga riwayat yang mengatakan mustahab minum dalam keadaan duduk itu pada saat malam hari, dan siang hari itu dengan berdiri. Semoga kita juga bisa menyertakan hal mustahab ini dalam makan dan minum kita di bulan suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Salam alam untuk sehat-sehat berkumpul bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita kepada saudara seorang sahabat yang ajaibnya tidak saudara kenal. Saya juga dahulu tidak mengenalnya. Ia tenggelam dalam arsip sejarah. Ia dilakukan para mu'arikh. Ia dilupakan oleh para mu'arikh. Sebagaimana Salman mewakili bangsa Persia, orang yang akan saya ceritakan ditakdirkan Tuhan untuk menjadi wakil bangsa Mesir. Persia dan Mesir kelak menjadi 2 pusat peradaban Islam. Salman datang ke Madinah sebagai budak. Orang menyebutnya Salman Al-Farisi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menghilangkan tribalisme dalam kalangan kaum muslimin menaminya Salman Al-Muhammadi. Orang yang akan saya ceritakan itu adalah Abu Rafi Maula Rasulillah. Abu Rafi budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama asalnya Aslam, juga dinisbahkan kepada negeri asalnya menjadi Aslam Al-Qibti. Tetapi ia lebih senang disebut dengan Abu Rafi Maula Rasulillah. Ia bahagia karena namanya didampingkan dengan manusia suci yang sangat dicintainya. Ketika berada di Mekah pada usia 24 tahun, ia terpesona dengan fajar Islam yang baru terbit. Tubuhnya yang jangkung dan kurus, kulitnya yang kemerah-merahan karena dibakar mentari padang pasir. Kini disepuh oleh cahaya ruhani dari Nabi Rahmah, Nabi kasih sayang. Ia masuk Islam sebelum tuannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Untuk menghindari persekusi dan siksaan dari orang Quraisy, ia menyembunyikan imannya. Ia sangat berharap paman Nabi itu yang pada waktu itu menjadi tuannya menjadi muslim. Betapa bahagianya ia jika budak muslim sekarang berlindung di bawah lindungan tuan yang muslim juga. Pada suatu hari seluruh keluarga Abbas dikumpulkan.
pada sebuah tempat yang lepas dari perhatian orang banyak. Dengan suara yang parau dan lembut dibarengi dengan linangan air mata, Abbas mengumumkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seluruh anggota keluarga menangis. Abu Rafi menangis paling keras. Waktu itu Abu Rafi sudah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas menghadiahkan budaknya Abu Rafi kepada Rasulullah. Jadi Abu Rafi yang semula adalah Abu Rafi Maula Abbas, sekarang menjadi Abu Rafi Maula Rasulullah. Tapi ia masih tinggal bersama Abbas. Usai mendengar kesaksian itu, ia bergegas menemui Nabi, menyampaikan kabar gembira tentang keislaman Abbas. Menerima kabar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur dengan membebaskan Abu Rafi. Ia kini menjadi orang merdeka, tapi ia masih tetap ingin disebut sebagai Abdi Rasulullah, Maula Rasulullah. Di Madinah ia dipercaya Nabi untuk membantu Arqam bin Abi Arqam untuk mengumpulkan zakat. Untuk kepayahannya dalam menghimpun dan memikul zakat, Ibnu Abi Arqam menyerahkan kepadanya hak amilin. Abu Rafi menolaknya. Ia mau berkonsultasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga ternyata kemudian melarang Abu Rafi menerima bagian dari amil zakatnya, karena ia maulah Rasulullah. Bayangkan bahagianya Abu Rafi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya ahlul bait tidak halal menerima sedekah, dan maulah kaum adalah bagian dari keluarga itu." Abu Rafi sudah dihitung sebagai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa sukacitanya bertambah ketika Abu Rafi melihat Nabi mengumumkan di depan khalayak sahabatnya, "Ayyuhan nas, wahai manusia, jika kalian ingin melihat kepercayaanku untuk diriku dan keluargaku, lihatlah Abu Rafi, kepercayaanku." Abu Rafi tidak mengambil uang sepeser pun dari haknya sebagai amilin karena waroknya, karena ketakutannya untuk jatuh pada apa yang diharamkan. Waroknya mengantarkan ia menjadi kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekali itu saja, ia beruntung karena waroknya. Ia berkata, "Tidak ada orang yang seberuntung aku. Aku berbaiat 2 kali, baiatul Ridwan dan baiatul Aqabah. Aku salat menghadap 2 kiblat, yaitu Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Dan aku berhijrah 3 kali ke Habsah pada awal Islam, ke Madinah menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kali ini aku mengikuti Ali bin Abi Thalib hijrah ke Kufah. Pada pemerintahan Ali, ia dipercaya untuk mengurus Baitul Mal. Abu Rafi budak dari Mesir karena waroknya menjadi kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahli baitnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba